Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 Saya dari kelas Sistem Informasi 2022A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Debian. Sebelum lanjut masuk ke dalam tutorial instalasi Debian, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih itu Debian, lalu bagaimana sejarahnya, dan juga kelebihan serta kekurangannya. Baik, yang pertama, apa itu Debian? Debian adalah sistem operasi yang disediakan secara gratis untuk penggunanya. Karena sifatnya yang open source, kita pun bisa ikut mengembangkan sistem operasi ini. Debian menggunakan kernel Linux sebagai basis sistem operasinya. Sejarah Debian. Debian pertama kali rilis pada tahun 1996 dan dikembangkan oleh Ian Murdoch. Namanya sendiri berasal dari nama Ian Murdoch dan Debra, istrinya. Debian disponsori oleh The Free Software Foundation dan memiliki lisensi mayoritas GNU. Ian Murdoch kemudian menyerahkan kepemimpinannya pada Bruce Perens yang mengembangkan Debian bersama para developer lainnya hingga hari ini. Update terakhir proyek ini adalah Debian 11 yang diberi nama Bullseye yang rilis pada tahun 2021. Fungsi dari Debian ini sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai sistem operasi, yang kedua sebagai server. Yang pertama sebagai sistem operasi, Debian bisa kita gunakan sebagai sistem operasi pada desktop yang kita gunakan. Bahkan bisa menggantikan sistem operasi lainnya seperti Windows misalnya. Hal ini karena di dalam Debian sudah disediakan ribuan aplikasi yang disediakan secara gratis. Tinggal bagaimana kita yang menyesuaikannya. Karena tentu user interface-nya akan berbeda dengan aplikasi yang ada pada sistem operasi lainnya. Yang kedua, fungsi sebagai server. Debian juga bisa kita gunakan sebagai server, baik itu web server, DNS server, mail server, dan lain sebagainya. Salah satu keunggulan Debian dalam hal server adalah tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, sehingga dari sisi biaya pun tentu akan lebih hemat. Baik, kita masuk ke kelebihan Debian. Yang pertama, bersifat open source. Debian bersifat open source. Hal ini menjadikan penggunanya bisa mengembangkan sistem operasi ini dengan bebas dan gratis. Kita bisa menyesuaikan sistem operasi ini sesuai kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Yang kedua, yaitu sistem operasi yang stabil. Pada Debian terdapat beberapa paket instalasi. Hal ini menjadikan pengguna dapat lebih leluasa menentukan paket instalasi yang minimal atau yang lengkap dengan perangkat lunak bawaannya. Yang ketiga, mendukung beberapa arsitektur hardware. Kita bisa menginstal Debian baik pada komputer dengan prosesor 32 bit maupun 64 bit. Tak perlu khawatir lagi soal arsitektur hardware yang digunakan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah proses pengembangan yang lambat. Karena Debian menempatkan kestabilan prioritas sebagai utamanya, proses pengembangan dapat terasa lambat dibandingkan dengan distribusi lain yang lebih fokus pada perangkat lunak terbaru. Yang kedua, ketersediaan perangkat lunak proprietary. Debian mengutamakan perangkat lunak gratis dan open source, sehingga beberapa perangkat lunak dengan lisensi tertentu mungkin tidak bisa secara langsung
repository resmi Debian. Yang ketiga, tidak mendukung pembaruan rolling release. Debian cenderung mengadopsi model pembaruan yang lebih konservatif dengan rilis stabil yang diikuti oleh pembaruan keamanan dan pembaruan versi komunitas. Baik, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama buka dulu Oracle VirtualBox-nya. Kita klik baru. Setelah itu untuk nama ini terserah ya. Lalu kita pilih foldernya. Saya pilih folder ini. Tipenya Linux, Debian 64 bit. Lanjut, gunakan ukuran memori yang disarankan. Ini buat hard disk virtual sekarang. Pilih yang VDI. Lanjut, dialokasikan secara dinamik. Ini kita setting ke 20 GB. Klik buat. Pertama-tama kita harus memiliki file Debian terlebih dahulu. Untuk file Debian ini kita bisa download di link ini. Nanti saya akan mencantumkan link di deskripsi ya. Ini untuk versinya sudah versi 11.7.0 AMD 64 dvd1.iso. Lanjut ke tutorialnya. Nah, setelah kita setting yang tadi, ke mulai untuk instalasi OS Debian-nya. Ini pilih yang file Debian. Tambah. Nah, ini ya, Debian 11.7.0 AMD dvd1. Kita klik. Nah, sudah, lalu kita klik mulai. Kita tunggu loadingnya. Baik, setelah kita tunggu loadingnya akan muncul seperti ini. Lalu kita klik yang graphical install. Kita enter. Untuk kursornya ini masih belum berubah ya. Nah, ini masih diintegrasikan. Nah, ini kursornya sudah berubah. Ini select a language. Kita pilih yang Indonesian saja, bahasa Indonesia. Continue. Lokasi Indonesia. Karena ini gak ada Indonesia, kita pilih yang Inggris Amerika saja. Kita tunggu loadingnya. Ini untuk nama hostnya sendiri kita bisa tuliskan terserah ya. Saya tulis Debian 11 itu saja. Lalu lanjutkan. Untuk nama host hanya berisi karakter angka 0 sampai 9, huruf kecil, tanda hubung minus. Nah, ini ya ada peringatan. Jadi nggak boleh pakai spasi ya. Ini aja. Nah, untuk nama domain ini sendiri juga terserah ya. Kata sandi ini terserah juga. Lanjutkan. Nama lengkap dari pengguna baru ya, nama lengkap kita. Ini terserah ya. Nama untuk akun juga. Ya ini sajalah. Kata sandi untuk pengguna baru, masukkan kata sandi lagi. Nah ini, karena kita ada di WIB ya, jadi ya pilih yang WIB. Ini gunakan yang seluruh harddisk.
Kita klik lanjutkan. Ini saja, lanjutkan. Ya, tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk ya. Ini klik saja no atau tidak. Ini tidak. Ini klik saja tidak. Ini klik yang Debian Desktop Environment dan perkakas sistem standar saja. Kita tunggu loadingnya. Klik ya, lanjutkan. Klik yang ini, lanjutkan. Kita tunggu loadingnya. Jika sudah muncul instalasi selesai, kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Debian 11. Kita masukkan kata sandi yang sudah kita atur tadi. Klik enter. Nah, ini adalah tampilan home dari Debian 11. Kita bisa memperbesarnya. Untuk menu start, kalau di Windows kan di sini ya. Kalau di Debian itu kita klik aktivitas. Lalu akan muncul beberapa aplikasi yang ada pada Debian. Nah, ini LibreOffice. Ini mirip seperti Microsoft Word ya kalau di Windows. Lalu ini ada Firefox juga untuk browsernya. Ini untuk melihat baterai dan jaringan. Lalu untuk mematikan OS-nya juga ada di sini. Lalu oh iya, ada tampilkan aplikasi di sini. Ada beberapa aplikasi yang sudah terpasang. Cuaca, kalender, jam. Lalu ada gamenya juga, beberapa game di OS Debian. Ada pemutar video juga di sini. Peta pun juga ada. Oke, sepertinya itu saja. Kita shutdown, kita matikan. Sistem akan mati. Nah, sudah. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.